kalau nanti kita mau melaporkan polisi, apa yang harus kita siapkan ketika kita akan melapor ke polisi? Ya, tentu harus mempersiapkan adalah bahwa kita harus membuktikan bahwa kita sudah menyerahkan uang, menyetorkan uang ke dia. Berarti kan harus ada rekening koran atau bukti transfer bahwa pelaku itu sudah menerima uang dari kita. Nah, baru kemudian ya kan perjanjian tidak harus selalu tertulis kan gitu. Yang penting sepakat aja. Kasus yang biasa terjadi ketika ada ingkar janji wan prestasi itu apa? Kasus apa, Bang, kira-kira? Apakah pinjam-meminjam uang dan sebagainya mungkin? Dari kacamata Bang Slamet, silakan. Iya, banyak. Tapi kita ambil misalnya yang menyinggung ada dua sisi. Ada sisi pidana, ada sisi perdata. Misalnya kita mengatakan, saya ada seseorang menawarkan misalnya, saya butuh uang nih. Saya ada proyek nih, katanya gitu kan. Saya butuh 200 juta. Kalau 200 juta nanti Anda store ke saya, maka saya nanti akan memberikan bonus jadi 250 juta. Kan saya kembali bonusnya 50 kan gitu kan. Ada keuntungan ya. Ada keuntungan 50 nih. Ini perjanjiannya, ininya katanya. Lalu kemudian tertarik misalnya, lalu ditandatangani. Nah, ternyata kan karena tadi tertarik di bonusnya itu, maka dia setuju tanda tangannya, nggak melakukan lagi kehati-hatian, tidak mengecek lagi segala macam. Ternyata tiba jangka waktu ditentukan. Tadi dibilang dinyatakan misalnya hanya 3 bulan nih. Ternyata udah lewat 3 bulan, masuk bulan ke 3 bulan lebih 1 hari, diminta, loh kok belum ada? Padahal uangnya udah transfer sama dia. Nah, sudah ditransfer. Kalau jadi apa? Ternyata kan diselidikin, barulah ditarik-cari kan. Oh, ini proyeknya di PT ini, di alamatnya lokasi proyek kita di jalan ini. Lalu kemudian yang punya uang tadi survei ke sana tidak ada, baru dicek kan gitu. Nah, karena itu ya kalau dari sisi perdata memang ya itu wan prestasi. Ya, tidak dipenuhi jangka waktu yang ditentukan. Bahkan juga tidak ada misalnya sampai bulan ke-4, ke-5 tidak juga ada 1 rupiah pun dikembalikan. Bahkan keuntungannya juga nggak ada. Nggak ada. Modalnya pun nggak dikembalikan tadi 200 jutanya. Yang 50 jutanya apalagi kan gitu. Nah, disinilah titik singgung ada yang tadi border case-nya itu, disinilah ada sisi pidananya. Sisi pidananya adalah bahwa yang bersangkutan tadi yang menjanjikan akan ada bonus, ada segala macamnya itu ternyata setelah diselidiki tadi ya tidak benar ada proyek itu. 200 juta keuntungan tadi 40 juta misalnya ya. Ini contoh saja sahabat Sonora ilustrasi ya. Ternyata omong kosong begitu. Omong kosong, ya. Dicek juga proyeknya nggak ada? Nggak ada. Aduh, kayaknya kasus kayak gitu Bang Slamet banyak ya? Banyak, sangat banyak. Saking percayanya kita dengan teman misalnya ya? Iya. Oke deh Bang Slamet, nih aku pinjamkan 100 juta ya. Tapi ingat loh, keuntungannya misalnya sekian persen begitu ya, 20 juta misalnya. Bulan ketiga ya bayar ya. Ternyata nggak dibayar juga. Nggak dibayar. Proyeknya juga nggak ada ya? Iya, proyek juga nggak ada. Waduh. Lalu, nah tentu bagaimana solusi hukum bagi apa namanya korban yang dirugikan tadi? Ya kalau juga perdata mungkin bisa, tetapi kan apa namanya? Tentu nanti permohonannya adalah sita. Nah, kalau yang ini juga kita sudah tahu dia juga tidak ada rumahnya, tidak ada kantornya, tidak ada ininya, apa mau kita ini kan gitu. Lalu solusinya apa? Ya alternatif kedua selain menggugat misalnya pilihannya adalah ya melaporkan ke polisi yang berwenang supaya misalnya dilakukan atas dugaan tadi bahwa ini ada tindak pidana penipuan yang 37 yang diatur di KUHP lama itu 378 bahwa itu ya ini rangkaian kata bohongnya adalah dia menyatakan dia ada proyek, dia menjanjikan waktu tertentu akan dikembalikan, lalu kemudian menjanjikan juga akan ada untung. Nah, seandainya ini dari awal diketahui tidak ada dan ini hanya merupakan rangkaian kata bohong ataupun bodong lah istilah yang ngetrennya. Dia tidak akan bakalan mau memberikan uangnya. Nah, disinilah masuk unsur pidananya. Jadi ada perbuatan yang bersifat melawan hukum di situ. Tapi kasus seperti itu biasanya dalam kehidupan sehari-hari ternyata mungkin yang bersangkutan tadi yang tanda kutip yang bodong tadi itu melakukannya tidak hanya 1-2 orang loh, Bang Slamet. Iya. Itu kejadian di mana-mana misalnya. Banyak ya. Di tengah-tengah masyarakat kita itu sangat jamak terjadi. Betul.
mungkin saking percaya, sekali lagi saya ulangi ya sahabat Sonora ya, oke deh pinjamin dulu misalnya, nanti saya kembalikan keuntungannya sekian, tapi ternyata telat bahkan tidak dibayar sama sekali. Alasannya ada aja. Ada. Oke. Kita harus somasi langsung atau seperti apa? Nah, ya tentu kalau nanti kita mau melaporkan polisi, apa yang harus kita siapkan ketika kita akan melapor ke polisi? Ya tentu harus mempersiapkan adalah bahwa kita harus membuktikan bahwa kita sudah menyerahkan uang, menyetorkan uang ke dia. Berarti kan harus ada rekening koran atau bukti transfer bahwa pelaku itu sudah menerima uang dari kita. Nah, baru kemudian ya kan perjanjian tidak harus selalu tertulis kan gitu. Yang penting sepakat aja kan. Kadang-kala juga kalau memang sudah ada niat jahatnya dari awal, ya mau dibuat 200 halaman pun atau rangkap 10 pun pasti akan ditandatangani kan. Tapi kan ya ini artinya niatnya sudah tidak baik. Itu jadi kan itu yang sering disebutkan dalam perspektif hukum perdata, dia disebut itikat tidak baik. Dalam perspektif hukum pidana ini yang sering disebut adalah mens rea atau niat jahat. Itikat baik dan niat jahat tadi ya.